Shalom Sobat Maestro, jumpa kembali dengan saya Pendeta Thomas Lukiman dari Jujur Ministry. Visi dan misi dari Jujur Ministry adalah visinya melayani dengan kasih sesuai dengan perintah kerajaan Allah, menjadi perpanjangan tangan Tuhan bagi orang miskin. Misinya membantu mensejahterakan masyarakat yang miskin, membangkitkan empati bagi orang tua dan anak-anak muda yang memiliki gaya hidup berbagi dan memiliki hati yang berkemurahan. Baik, sebelum kita akan mendengarkan perenungan firman Tuhan, kita akan memulainya di dalam doa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur bila hari ini kami boleh menerima segala kebaikan-Mu dan anugerah-Mu yang berlimpah-limpah di dalam setiap kehidupan kami. Melalui perenungan firman Tuhan ini, kami boleh lebih mengenal akan pribadi-Mu. Kami membuka hati dan pikiran kami siap untuk diberkati oleh kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, amin. Sobat Maestro, tema firman Tuhan hari ini melewati lembah kekelaman. Di dalam Mazmur pasal 23 ayat 4, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Di dalam Alkitab, lembah seringkali dijadikan metafora untuk masa-masa sulit, masa kegelapan, keputusasaan, kekalahan, atau ketidakberdayaan. Orang yang berjalan bersama dengan Tuhan seharusnya tidak perlu takut. Setiap orang pasti pernah menghadapi lembah kekelaman. Apakah itu lembah bayang-bayang kematian, bayang-bayang hutang, konflik, depresi, atau keputusasaan? Lembah adalah bagian dari kehidupan. Siapapun pasti pernah masuk dalam lembah ujian, lembah kegagalan, lembah pencobaan, dan lembah ujian tidak bisa dihindari. Orang yang tetap setia mengikut jalan Tuhan akan timbul seperti emas murni. Penderitaan itu adil, sebab penderitaan bisa terjadi atas semua orang, baik orang bebal maupun orang percaya. Hal buruk juga terjadi atas orang jahat dan orang baik. Tidak ada orang yang kebal dari kesusahan dan penderitaan. Namun, yang menjadi perbedaannya adalah orang benar senantiasa mendapatkan kekuatan dan pertolongan dari Tuhan untuk mengatasi semuanya itu. Lembah kekelaman tidak dapat diprediksi. Penyakit bisa datang dalam sekonyong-konyong. Masalah bisa datang dengan tiba-tiba. Bahkan seringkali di saat kita sama sekali tidak siap. Masa sukar diibaratkan seperti terowongan. Ketika kita masuk dalam terowongan tersebut, semuanya gelap. Namun di ujung terowongan tersebut, kita akan menemukan terang. Jadi bersabarlah, telusuri jalan di dalam ucapan syukur dan ketekunan. Semua masa sukar pasti ada masa akhirnya, ada expired date-nya. Percayalah kepada Tuhan bahwa segala penderitaan yang kita alami pasti akan berakhir. Tuhan punya alasan membawa kita melewati lembah. Apakah itu kekecewaan, patah semangat, depresi melalui berbagai pencobaan, baik itu dalam lembah keuangan, lembah masalah emosi, lembah hubungan, dan lembah kesehatan, agar teruji kemurnian iman kita yang mendatangkan nilai yang jauh lebih tinggi sebagai alat bagi kemuliaan nama Tuhan. Kehidupan memang tidak pernah bisa diterka. Seseorang yang merasa senang tiba-tiba saja bisa berubah menjadi sedih. Seseorang yang begitu bersemangat tiba-tiba saja bisa menjadi putus asa dan stres. Seseorang yang merasakan cinta tiba-tiba saja bisa menjadi kecewa. Apapun kondisi yang sedang kita hadapi, berpikirlah secara positif. Jangan berlebihan, agar kita bisa mewaspadai hati dan pikiran kita dalam menjalani hidup ini. Dalam kehidupan sehari-hari, semua kita pasti pernah merasakan perasaan takut dan khawatir. Apalagi di tengah-tengah masalah, banyak sekali peluang dan kesempatan yang terabaikan karena rasa takut yang berlebihan. Apapun itu, kita harus menghadapinya. Apalagi jika sudah sampai pada tahap yang merugikan, membuat kita tidak nyaman, atau mengganggu kehidupan sehari-hari. Ada kalanya ketakutan terhadap sesuatu menghambat langkah kita untuk maju mencapai cita-cita dan pengharapan. Betapa parahnya pikiran orang yang ketakutan, tangannya terkulai lemah tanpa daya.
Hanya ketika kita tidak takut lagi, kita baru bisa memulai hidup. Orang yang bisa mengatasi ketakutan akan benar-benar dibebaskan. Rasa takut membangun kecemasan, kekhawatiran, dan depresi. Jangan biarkan rasa takut menguasai hati dan pikiran kita, sehingga kita berlari tanpa tujuan. Hari ini juga datanglah kepada Tuhan yang mengasihi kita. Di dalam 1 Yohanes pasal 4 ayat 18, di dalam kasih tidak ada ketakutan. Kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan, sebab ketakutan mengandung hukuman. Dan barang siapa takut, ia tidak sempurna dalam kasih. Dalam kasih tidak ada ketakutan. Mungkin Tuhan sedang mengajar kita melalui persoalan hidup kita. Jangan lihat bencananya, namun lihatlah kasih Tuhan. Sebab dalam setiap peristiwa membuat kita bisa lebih mawas diri. Jangan lihat tekanan dalam didikannya, namun lihatlah kasihnya. Setiap orang sukses pasti pernah berjalan melewati kegelapan. Hanya saja tidak diketahui oleh banyak orang. Sebab banyak orang hanya melihat ketika dia sukses. Setiap orang percaya harus mempunyai nyali yang luar biasa untuk melawan tekanan dunia. Tanpa itu, kita akan kalah. Sangat tidak mudah menunjukkan status sebagai orang percaya di tengah-tengah dunia ini. Kebanyakan dari kita justru gagal karena begitu takut dan khawatirnya kehilangan kesempatan untuk memperoleh keuntungan dari dunia ini. Di dalam Yohanes pasal yang ke-15 ayat 19, sekiranya kamu dari dunia, tentulah dunia mengasihi kamu sebagai miliknya. Tetapi karena kamu bukan dari dunia, melainkan aku telah memilih kamu dari dunia. Sebab itulah dunia membenci kamu. Sebagai manusia pilihan Allah, kita memang beda. Kita bukanlah manusia duniawi lagi. Jangan sampai kita serupa dengan dunia ini, melainkan serupa seperti Kristus. Hidup benar sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, seolah-olah suatu kebodohan. Jangan terkecoh. Orang dunia merasa pintar, padahal itulah kebodohan dari mereka. Mereka menganggap pemberitaan Injil adalah kebodohan, sebab mereka berpikir hidup mereka sudah dan telah berhasil tanpa Yesus. Jangan berdebat dengan mereka, sebab sudut pandangnya memang berbeda dengan kita. Doakan saja suatu saat mereka pasti akan merasakan kebodohan mereka sendiri. Jangan belingsatan seperti cacing kepanasan. Jangan pernah terusik dengan cemooh dan hinaannya. Bahkan jangan sampai karena iman kepada Kristus kita merasa telah hilang kesempatan untuk tampil di dunia ini. Santai saja, jangan takut. Apa yang benar menurut dunia belum tentu benar bagi Allah. Target kita adalah surga, bukan dunia. Itu sebabnya bersyukurlah kepadanya. Yang penting bukan penilaian dunia, tetapi penilaian Allah bagi kita semua. Orang yang percaya dan mengasihi Dia. Di dalam 1 Korintus pasal 2 ayat 16, sebab siapakah yang mengetahui pikiran Tuhan sehingga ia dapat menasihati Dia? Tetapi kami memiliki pikiran Kristus. Hanya orang yang memiliki pikiran Kristus yang punya nyali untuk mengubah dunia ini. Kebenaran tetaplah kebenaran. Tanpa Kristus kita tidak mungkin bisa selamat. Sobat Maestro, demikianlah perenungan firman Tuhan pada hari ini. Dan saya akan akhiri perenungan firman Tuhan hari ini di dalam doa. Bapa, terima kasih bila hari ini kami boleh mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang menuntun hidup kami saat menghadapi dan menjalani realitas kehidupan ini. Hari ini kami telah belajar melewati lembah kekelaman. Tuhan punya alasan membawa kami melewati lembah. Apakah itu kekecewaan, patah semangat, depresi, melalui berbagai-bagai pencobaan, baik itu dalam lembah keuangan, lembah masalah, emosi, lembah hubungan, dan lembah kesehatan. Semuanya itu akan teruji kemurnian iman kami yang mendatangkan nilai yang jauh lebih tinggi sebagai alat bagi kemuliaan nama Tuhan. Materaikan firman-Mu dalam setiap hati kami, agar kami menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan yang hidup. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan ucap syukur. Amin. Saya Pendeta Thomas Lukiman mengucapkan terima kasih dan Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.